Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita lihat levelnya isinya para yang isinya sana kita antara Oke, sekarang kita mulai bagian renungan budinya. Di bagian belakang buku Lembaga Budi itu ada 99 renungan tentang akhlak, tentang budi. Cuma saya tidak mungkin bawa 99 ke sini. Saya ambil dengan rumus sakarepku dhewe. Ya, ini kan cuma untuk menarik kalian tadi. Kalau ingin tahu 99 apa saja, ya baca sendiri. Saya bawa ke sini yang menurut saya mood aja untuk saya sampaikan di sini. Yang pertama, ini bukan yang paling awal sebenarnya. Kerap kali orang tua menyesali pemuda dan menuduhnya bekerja terburu-buru dan kurang pikir. Kerap kali orang muda menuduh orang tua lamban bertindak dan terlalu banyak berpikir. Katanya Hamka, alangkah sibuknya dunia kalau pimpinan hanya di tangan yang muda-muda. Dan dunia akan membosankan karena lamban geraknya kalau pemimpinnya hanya yang tua-tua. Gabungan di antara gelora semangat yang muda dan renung pikiran yang tua itulah yang menimbulkan keseimbangan dalam hidup. Ini jangan disambungkan sama pilpres ya. Ya, itu sudah saya tebak. Kamu mesti menyambungkannya sama pilpres. Ya, jadi ini sebenarnya Bangka mau ngomong, hidup itu ya ada, kalau bahasa anak sekarang, ada ngegasnya, ada ngeremnya. Ya, kamu harus sadar kapan ngegas, kapan ngerem. Ngegas itu simbolnya yang muda-muda, ngerem itu simbolnya yang tua-tua. Kalau kamu ngegas terus, gawat hidupmu. Nanti ada apa-apa kamu tidak ngatasi, terus tabrakan. Atau yang penting-penting kelewatan. Kalau kamu ngerem terus, lah kapan maju nih? Kan gitu. Hidup ini ya perlu maju, tapi ya tidak gas terus-terusan. Kolo-kolo ya ngerem. Ngerem itu gunanya apa? Merenung, introspeksi. Apa ya sudah benar yang tak jalanin ini? Oh, masih benar, jalan lagi. Sampai beberapa waktu dicek lagi, direm lagi, dievaluasi lagi. Jangan evaluasi terus, nanti tidak maju-maju. Nanti kamu punya organisasi, kita rapat ya tiap siang. Gawenane rapat, terus kerjane kapan? Nanti keputusan rapat siang ini adalah kita akan rapat lagi Jumat besoknya. Iya. Oh, keputusan rapat kok untuk rapat lagi gitu. Jadi, ya jangan ngerem terus lah. Kapan kerjanya, kapan jalannya. Ning ya jangan jalan terus. Kita butuh evaluasi, ngecek sudah sesuai jalurnya apa enggak. Jadi hidup ini kamu harus, meskipun kamu masih muda, ya tetap harus ada ngeremnya. Jangan mentang-mentang masih muda ngegas terus. Atau kalau ada yang sudah tua, ya jangan ngerem terus. Karena takut tabrakan saya pak, tak rem terus. Ya tidak maju-maju, kamu hanya di garasi saja. Tidak keluar rumah itu namanya. Ya keluarlah, majulah, cuma jangan asal maju. Nah, itu nasihat pertama dari renungan budinya Hamka. Jadi hidupmu begitu. Makanya umat Islam itu dalam setahun disuruh ngegas, waktu Ramadan ngerem. Jangan digas terus, ayo kita evaluasi. Makanya ngaji ini ya Ramadan libur lah, tidak apa-apa, waktunya ngerem.
Kalau digas terus, filsafatan terus, puyeng kamu. Ada ngeremnya. Atau filsafat kok barat terus. Barat itu kan cenderungnya ngegas, gagasan-gagasannya progresif. Yo ganti sekali-sekali timur. Timur cenderungnya harmoni, cenderungnya agak ngerem. Yo barat, yo timur. Jangan timur terus, alam gaib terus, alam batin terus. Susah nanti kamu hidupnya. Tidak bisa tanding di dunia nyata. Tapi juga jangan barat terus, progres terus. Nanti kamu kering hidupmu. Jadi ini sebenarnya pelajaran keseimbangan, bukan pelajaran pilpres. Ya, kamu kan sudah senang. Wah, cocok jagoku Pak, mesti ngono kamu. Ya, enggak. Oke, kan dua-duanya sudah kombinasi kalau menurut saya. Oke ya, pokoknya enggak usah dibawa ke sana. Terus nanti kamu potong, terus kamu upload di Instagram, capture gambar itu, nanti ngawatiri itu. Terus renungan kedua. Di setiap zaman, katanya Hamka, ada saja orang yang mengutuki zamannya. Dia tidak puas dengan zamannya itu. Banyak kita dengar orang-orang tua mengutuk zamannya, lalu menghayalkan kembali ke zaman yang telah lampau atau bernostalgia. Setengah orang lagi dari kalangan yang muda-muda mengutuki zamannya pula, lalu menghayalkan zaman depan yang penuh harapan. Pada hakikatnya tidak ada satu zaman pun yang sempurna baik, dan tidak ada satu zaman pun yang sempurna buruk. Tetapi yang terang ialah bahwa jarum zaman tidak dapat disurutkan lagi. Banyak orang yang hidup di masa lalu, ada orang yang hidupnya dalam mimpi masa depan. Kenapa dia tidak puas dengan zaman sekarang? Inginnya di masa lalu, padahal orang masa lalu juga tidak puas dengan zamannya itu. Mungkin besok di masa depan kita juga tidak puas dengan zaman kita yang akan datang. Manusia memang, kalau katanya Quran kan punya tabiat pengeluh, huliko halu'a. Mengeluh terus, dikasih apapun ngeluh. Kenapa? Yang dilihat terlalu sisi jeleknya, tidak pernah bersyukur. Ingatlah bahwa katanya Hamka, tidak ada zaman yang sempurna baik atau jelek total, itu tidak ada. Pasti ada baik-baiknya, ada juga jeleknya. Jagomu juga begitu. Tidak ada yang sempurna. Zaman siapapun. Boleh kamu sebut orde lama, orde baru, orde reformasi, presiden siapapun, tidak ada yang sempurna. Kalau kamu nyari yang sempurna, kamu hanya akan jadi pengeluh. Siapapun nanti yang memimpin, kamu akan mengeluh. Jadi, jadikan yang kurang-kurang itu sebagai tantangan. Kalau tantangan, kamu tidak mengeluh, tapi harus diselesaikan. Dan kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu, sebagaimana kamu tidak akan bisa tiba-tiba ke masa depan. Zaman tidak mungkin surut atau dipercepat. Maka apa? Kuncinya hari ini. Itu Hamka menasihati itu. Jangan gampang mengeluh, nanti kamu stres terus. Syukuri, nikmati yang baik yang hari ini kamu temui. Atasi yang kurang yang hari ini kamu temukan juga. Itulah rumusnya orang hidup. Jangan mudah mengeluh, jangan tidak puas selalu. Itu sumbernya kesumpengan hidupmu, sumbernya kita stres terus-terusan, tidak ada akhirnya. Diganti siapapun memimpinnya, kalau watak kita seperti ini, ya tidak selesai-selesai. Terus, renungan ketiga. Jangan tertawa melihat orang jatuh, sebab tidak ada kejahatan yang disengaja. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan karena kita sendiri tidak jatuh. Dalam hal jatuh, janganlah terlalu percaya kepada diri sendiri dan kepada datarnya jalan-jalan. Karena menurut laporan dinas lalu lintas,
lebih banyak mobil yang jatuh di tempat datar jika dibandingkan dengan yang jatuh di tempat pendakian atau penurunan yang berkelok-kelok. Kecelakaan itu justru banyak terjadi di jalan yang sepi, yang datar, yang lurus. Begitu jalan kelok-kelok, orang cenderung hati-hati. Ini nasihatnya Hamka apa? Loh, kamu jangan suka menertawakan orang yang sedang jatuh dengan asumsi hidupku loh Pak lurus terus, saya tidak akan begitu. Loh, hati-hati. Banyak orang jatuh itu bukan karena jalannya belok-belok, tapi karena jalannya lurus. Karena lurus orang tidak hati-hati. Ada ditangkap KPK terus kamu ketawain, rasain, makan uangnya rakyat. Loh, jangan-jangan kamu sebenarnya juga terancam oleh itu. Kamu mungkin korupsi dikit-dikit tapi tidak sadar. Kamu merasa tidak jatuh tapi sebenarnya kamu jatuh. Atau kalau memang kamu tidak jatuh, kamu menertawakan dia, itu tidak berbudi. Katanya Hamka, yang berbudi apa? Bersyukurlah kamu tidak jatuh seperti dia. Terima kasih ya Allah, aku tidak ditaruh dalam situasi posisi yang memungkinkanku korupsi. Karena aku tidak jamin kalau aku di posisi yang sama tidak melakukan hal yang sama. Nah, itu yang dimaksud jalan tadi. Bersyukurlah pada Allah dan berdoalah semoga kamu selalu ditaruh di posisi yang aman untuk tidak jatuh. Doakan temanmu yang jatuh itu jangan ditertawakan, semoga dia segera sadar dan kembali ke jalan yang lurus. Kan harusnya itu. Karena biasanya seperti pernah saya bilang, kalau ada orang jahat masuk penjara, kalau ada koruptor ditangkap KPK, itu kan terus kita merasa sombong, merasa besar, kita tertawakan dia. Menertawakan berarti merasa kamu lebih benar dari dia, merasa kamu levelnya lebih bersih dari dia. Dan ini juga penyakit hati. Maka bersyukur saja sama Allah. Wong kebaikanmu hari ini juga atas anugerah, atas pertolongan dari Allah. Tidak ada jaminan kalau kamu di posisinya dia, tidak kayak dia, jangan-jangan lebih parah. Nah, jadi itu nasihatnya Hamka yang ketiga. Ini untuk zaman tahun 60-an, Orde Lama. Saya tidak tahu kalau sekarang masih relevan apa tidak kamu dinasihati kayak gini. Tapi kelihatannya ya masih. Jadi jangan, karena penyakit paling susah diobati itu sombong dan paling susah dideteksi. Orang merasa tidak sombong itu kan juga sebentuk kesombongan. Loh ya kan, kayak saya ini Pak, tidak pernah sombong saya itu. Sama aja itu, sombong. Oke, terus renungan yang keempat. Ini penting untuk para guru, para ulama penceramah. Banyak guru agama yang gagal dan mengeluh karena kegagalannya. Pelajaran agama yang diberikannya tidak segera diterima oleh orang banyak. Salah satu sebabnya ialah dia mendahulukan nazir daripada basyir, mendahulukan ancaman daripada bujukan, rayuan. Dia mendahulukan usron daripada yusron, mendahulukan yang sukar daripada yang mudah. Dia mengusir, bukan mengumpulkan. Kadang-kadang dia hendak membuat agama menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak Tuhan. Dan setelah gagal, disalahkannya orang lain. Ini Hamka menyindir kita yang bergerak di dunia agama, yang suka menasehati, mungkin yang suka-suka juga ceramah, yang kemudian mengkritik masyarakatnya. Ini masyarakat gimana? Dikasih tahu kebaikan, dikasih tahu kebenaran kok nggak dijalankan. Sudah dimarah-marahi biar lurus kok nggak lurus-lurus. Sudah diceramai tiap hari kok nggak manut-manut. Katanya Hamka, jangan-jangan metode kita yang salah.
Jangan-jangan kita lebih suka mengancam daripada merayu. Dan banyak kan sekarang yang isinya teriak-teriak, marah-marah. Hati-hati nanti kamu disate di neraka. Itu kan ngancam. Nah, iya. Kalau kamu kayak gitu, kamu sudah murtad. Begitu kamu murtad, halal darahmu. Itu ngancam. Orang jadi ngeri. Saya ada pengalaman. Di kampung saya sendiri ada masyarakat yang aslinya rajin ke masjid, terus jadi malas ke masjid. Kenapa? Allah mesti dimarahi, mesti disindir-sindir. Ya kan? Salah bacaan dimarahi, salah apa dikit disindir. Orang jadi malas, masjid buat apa, nanti di sana juga dimarahi. Jadi enggak, kita mungkin salah metode, mengutamakan ancaman daripada Basyir. Basyir itu kabar gembira. Tenang aja, Allah Maha Pengampun. Salah dikit-dikit ayo diperbaiki, nanti yang lama insya Allah diampuni oleh Allah. Itu kan Allah senang. Tidak apa-apa yang kemarin itu kan karena kita tidak tahu. Bagi yang tidak tahu, Allah mengampuni. Sekarang kita perbaiki. Tidak harus galau, tidak apa-apa. Malah kalau sudah dosa, tobat dari nol lagi, kayak di pom bensin, aman kita. Yang lama-lama sudah hilang. Loh kan itu orang jadi gembira. Daripada tiap hari diancam, disetrika lah, disate lah, dewas. Beratnya. Atau jangan-jangan kita mendahulukan yang susah-susah. Begitu didahulukan yang susah, orang juga malas. Barang siapa ngajinya tidak fasih, fatihahmu tidak sah. Kalau fatihahmu tidak sah, sholatmu batal. Walat bol mau sih wes. Kalau membaca huruf dot itu susah wong besok. Iya kan? Ngalaihim itu gimana? Alaihim di dalam sini susah wes. Ilate wong Jawa disuruh gitu. Susah duluan, orang lari. Kita dulu kan yang usron, bukan yang yusron. Kok gimpur kita dulu. Besok tidak ada yang ke masjid, kita marah-marah. Gimana masyarakat ini? Jangan-jangan metode kita yang salah. Kita bikin orang lari terus. Jadi kita membuat orang terusir. Yang usir ya kita sendiri. Tidak membuat orang berkumpul, tidak menarik. Para wali zaman dulu coba dilihat. Untuk menarik orang ke masjid, dikasih kentongan, dikasih tambur besar itu. Dulu kan itu orang, ini ada apa toh kok jangan-jangan ada pertunjukan musik nih. Itu kan ada kayak kentongan dipanggil datang itu. Oh enggak, di sini mau sholat. Itu kan membuat orang datang berkumpul. Sunan Kalijogo bikin wayangan itu. Hari ini wayangannya diharamkan. Loh, itu dulu membuat orang kumpul. Setelah orang kumpul, ajaran dimasukkan. Dan itu pelan-pelan. Orang kemudian jadi baik. Digarap dari akhlaknya, terus tauhidnya, pelan-pelan baru fikihnya. Jadi itu renungan yang keempat untuk para penceramah agama. Ayo diperhatikan, tugas kita menarik orang. Dakwah itu kan manggil. Da'ayatu itu manggil. Jangan malah bikin orang lari. Kita harus bikin orang datang. Kemaslah semenarik mungkin. Jangan bikin orang ketakutan. Sekarang dengar takbir aja kan kita lari. Lagi asik-asik gini coba dengar Allah bubar, kamu bubar mesti. Iya. Bayangan musuh kerusuhan ini mesti. Ya. Jadi ayo kita beragama yang membuat orang mendekat, bukan membuat orang lari. Sebelum lanjut pembahasan berikutnya, jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe ya. Terus nasihat kelima, ini untuk intelektual, ilmuwan. Buya Hamka ngambil satu cerita tentang Imam Malik. Pernah ada orang bertanya pada Imam Malik, imam mazhab yang sangat terkenal, 20 masalah yang butuh penyelesaian secara ijtihad.
Yang dapat dijawab waktu itu oleh Imam Malik cuma 3 masalah. Yang 17 masalah dijawab oleh Imam Malik dengan aku tidak tahu, saya belum tahu. Meskipun demikian, tetap orang menghargai, menghormati Imam Malik dan tetap dipandang sebagai mujtahid. Jadi di antara integritas seorang ulama, seorang ilmuwan itu kejujuran. Meskipun mujtahid, meskipun ulama besar, meskipun qadhi, kalau zaman dulu bahkan ada namanya qadhil qudud, qadhinya para qadhi, pemimpinnya para qadhi, itu ya kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Jangan ngarang. Jangan mentang-mentang aku ahli agama, kalau ditanya agama tidak bisa jawab, gengsi nanti derajatku runtuh, statusku jangan-jangan dicopot sama masyarakat. Tidak usah khawatir. Kalau kamu tidak bisa jawab, bilang tidak tahu. Saya tidak tahu, saya belum tahu. Nanti mungkin saya cari-cari, saya baca-baca lagi. Itu masyarakat tidak akan hilang penghormatannya pada dirimu. Justru kamu semakin mulia karena orang tahu bahwa kamu jujur. Itu pelajaran buat kita. Kalau tidak tahu, bilang aja tidak tahu. Kamu tidak akan kehilangan integritas keilmuanmu dengan itu. Jadi tidak harus, wah saya mahasiswa filsafat, kalau ditanya filsafat tidak ngerti, gengsi, harus dikarang aja. Toh filsafatnya sudah mati semua, filosofnya misalnya. Tidak boleh gitu. Bahkan para ulama zaman dulu itu sangat tawadhu, ngomong apa saja kan selalu diakhiri wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab itu dia mau bilang bahwa Allah yang tahu yang paling benar, dan ini hanya sekedar sejauh yang saya tahu, cuma sekedar ini. Mungkin ada yang lebih benar, bisa saja. Nah, itu pelajaran dari Imam Malik yang dikutip oleh Hamka. Jadi besok kalau kamu jadi ilmuwan, tidak apa-apa, jujurlah kalau tidak tahu. Jangan merasa, mungkin nanti di antara kalian ada yang ulama, terus ulama itu kan selalu ditanya apa-apa sama masyarakat, tidak akan menjatuhkan martabatmu kalau kamu bilang saya belum tahu. Jangan memaksa jawab hal-hal yang kamu tidak tahu. Kalau kamu sesat sendirian tidak apa-apa, tapi ketika kamu semacam ini, kamu tidak cuma sesat, tapi menyesatkan orang. Karena kamu diikuti oleh masyarakat. Oke, jadi itu renungan kelima. Renungan keenam, ini tentang hasud tadi. Hasad dan dengki kepada orang lain sebenarnya tidak menyakiti orang lain itu, tetapi meracuni diri sendiri. Orang yang mengatakan bahwa orang yang didengkinya itu telah jatuh adalah alamat bahwa ia sendiri telah mengakui bahwa orang itu tinggi, sebab tidak ada orang di bawah yang jatuh. Penyakit dengki merupakan gejala kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Orang dapat melihat tanda kedengkian pada wajah orang yang dengki, karena wajah itu tidak pernah jernih, kerut selalu, katanya Hamka. Jadi ingat-ingatlah kalian tadi yang punya rasa dengki. Saya bilang tadi, senang kalau lihat orang lain susah, susah kalau lihat orang lain senang, biasanya pada musuhmu, kubu sebelahmu. Ingat-ingatlah bahwa kedengkian itu tidak berefek apapun pada orang yang kamu benci. Efeknya pada dirimu sendiri. Batinmu gelap, batinmu rusak, rohanimu rusak. Kemudian seandainya toh besok orang yang kamu dengki itu jatuh, terus kamu deklarasikan kemana-mana, lihatlah dia akhirnya jatuh. Itu sebenarnya diam-diam kamu mengakui bahwa dia itu sebelumnya posisinya tinggi. Karena tidak ada orang yang posisinya rendah jatuh. Yang jatuh itu posisinya tinggi. Jadi kalau kamu dengki ke orang lain, sebenarnya diam-diam kamu akui dia posisinya tinggi, mengancam keberadaanmu. Yang ketiga, dengki menunjukkan bahwa kamu tidak percaya pada dirimu sendiri.
hidupmu menurutmu bergantung pada jeleknya dia, kemudian susutnya hidupmu karena baiknya dia. Jadi berarti apa? Kamu tidak percaya dirimu sendiri. Kalau kamu sudah percaya dirimu baik, dirimu berkualitas, kamu tidak butuh orang lain seperti apapun. Monggo, saya sudah baik di sini, di jalur ini. Tapi kamu sibuk dengan orang lain menunjukkan kamu tidak percaya pada dirimu sendiri. Itu yang ketiga katanya Hamka. Dan yang keempat, orang dengki itu akan kelihatan di wajahnya. Wajahnya mesti tidak enak dilihat, selalu muram, selalu mengkerut, jadi mencurung terus. Diajak ngomong juga tidak enak. Kalau kamu punya teman semacam itu, jangan-jangan ada kedengkian dalam dirinya. Kalau kamu ngobrol sama seseorang kok nyebeli banget, nonton wajah itu perutmu mulus, gini ya orang ini, itu mungkin jangan-jangan ada kedengkian. Katanya Hamka, wajahnya kerut selalu, tidak senyum, susah sekali senyum pada siapapun. Oh itu biasanya ya dalam hatinya ada kedengkian. Padahal ajarannya Rasulullah kan umat Islam itu disunahkan senyum, kemana-mana senyum, pada siapapun senyum. Rasulullah itu punya ciri basam itu selalu tersenyum. Bahkan tidak senyum pun orang dekat dia rasanya kayak Rasulullah itu senyum terus. Jadi orang rasanya nyaman dibandingkan orang yang masam terus wajahnya. Diajak berguru yang lain ketawa dia merengut. Ya, itu kan tidak enak. Kalau punya teman tidak fleksibel, tidak luas. Itu katanya Hamka, cirinya orang di hatinya banyak hasutnya. Tidak senang lihat orang lain senang, dan senang lihat orang lain susah. Terus yang ketujuh, kali ini tentang cinta. Pernah kulihat seorang pemuda membonceng gadis pujaannya dengan sepeda di jalan yang mendaki. Keringatnya bercucuran telah mengalir di dahinya, namun dia senyum juga dan dikayuhnya juga. Melihat itu, berkatalah aku dalam hatiku, kalau hati telah jatuh cinta, yang berat rasanya jadi ringan. Pendakian dirasa tanah datar saja. Kepayahan dijadikan satu bingkisan kasih kepada si jantung hati. Oh, itu kan wajarlah bila ada orang-orang ahli tasawuf yang jatuh pingsan seketika mendengar nama kekasihnya disebut orang Allah. Jadi orang selevel Hamka melihat fenomena orang jatuh cinta, ketemunya Allah. Kalau kamu kan enggak. Ya kalau kamu ada, mungkin kamu sibuk, wah, dipoto dari jauh terus di-upload. Kalau Hamka, saya bilang tadi sekeliling kita itu kan pelajaran. Jadi dari orang yang sedang berkasih-kasihan, sedang menjalin cinta, di pikirannya muncul, berarti ahli tasawuf itu yang sampai segitunya berhadapan dengan Allah masuk akal. Bahkan disebut namanya Allah saja wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum itu kayak kamu jatuh cinta sama siapa, terus ada orang menyebut nama kekasihmu, itu kan hatimu bergetar. Ya kayak kamu naksir siapa, terus ada orang nyebut-nyebut nama kekasihmu, kan kamu bergetar. Jangan-jangan ada yang lain nih gitu. Nah, para sufi juga begitu. Begitu disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ini kekasihku yang disebut. Dan kamu kalau sama kekasih kan ingin ketemu terus. Bagaimana para sufi? Momen Isra Mi'raj itu sebenarnya juga momen pertemuan dua kekasih yang saling mencintai. Allah sangat mencintai Rasulullah, dan Rasulullah pasti sangat mencintai Allah. Dari momen Isra Mi'raj itu bisa kamu jadikan ini momen cinta. Tidak harus Valentine Day. Jadi ini pertemuan dua kekasih. Dan jangan lupa pertemuan dua kekasih ini membawa kekasihnya yang lain, yaitu umatnya. Rasulullah sangat mencintai kita, sebagaimana Allah juga sangat mencintai kita. Yang masih dipertanyakan apakah kita juga mencintai Allah dan Rasulullah.
Problemnya di situ. Kamu tanya sendiri dirinya, kamu relasimu sama Allah, sama Rasulullah itu namanya sudah relasi cinta apa belum? Tapi kalau Allah ke kita, Rasulullah ke kita, itu pasti cinta. Saking cintanya sama kita, dikasih kewajiban sholat 50 waktu, dinego bolak-balik. Karena yang dipikir kita, kalau Rasulullah sendiri sholat 50 tidak masalah, 100 juga tidak masalah. Cuma mikir umatnya. Mungkin yang dipikir umat Islam yang jauh kayak Indonesia ini, wah, orang Indonesia kecil-kecil, males-males, 5 waktu aja bolong-bolong, apalagi 50, bayangannya ngono mesti. Oke, terus nomor 8. Jika enggak, kalau ini tidak boleh tersinggung, ada kalimat yang mungkin menyinggung. Jika engkau seorang yang suka pidato, janganlah segera engkau lupa daratan melihat orang bergembira bertepuk tangan. Di samping tepuk tangan karena tertarik oleh pidatomu, ada pula tepuk tangan yang menyuruh engkau lekas berhenti. Ya, ada pula pendengar yang menangis karena rupanya asyik mendengarkan pidato atau khutbahnya seorang khotib. Bukan karena tertarik isi pidato, hanya dia menangis karena setelah diperhatikannya, janggut orang yang berpidato serupa benar dengan janggut. Ya, makanya itu tadi sensitif ya. Tapi tulisannya memang begini. Ini untuk penceramah. Maksudnya apa? Ya, penceramah itu untuk kepentingannya masyarakat. Harus peka, harus paham situasi yang diceramahi. Jadi jangan menang-menangan sendiri. Kalau jamaahnya sudah banyak yang ango, banyak yang ngantuk, ya disudahi. Etikanya begitu. Harusnya sudah tak tutup tadi jam 8:30. Iya. Jangan mentang-mentang itu. Kalau banyak yang tepuk tangan, banyak yang ketawa-ketawa, jangan-jangan itu bukan ketawa gembira, tapi ketawa mbok yo nang wis gitu. Mbok yo segera selesai, kamu keras-kerasin ketawanya itu bukan karena nang. Mbok segera selesai Pak, itu sudah ngantuk. Ini bisa begitu, harus peka. Jangan mentang-mentang menceramah sana kamu dewe. Kalau ada yang nangis-nangis dengan ceramah, ya mungkin bukan karena nangis mendengarkan omonganku yang macam-macam, tapi kamu nangis ini gak selesai-selesai, kapan selesainya? Jadi orang-orang yang bertanggung jawab pada masyarakat, para pemimpin, pekalah terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Itu nasihatnya. Terus yang ke-9, kalau ini saya baca langsung paham. Ada 3 macam manusia menempuh medan pertempuran. 1 macam martabat pertama ialah orang yang berilmu pengetahuan tetapi tidak berusaha dan bekerja. Orang ini laksana prajurit yang tampil ke medan perang tapi tidak mempunyai keberanian. Martabat kedua ialah orang yang bekerja dan berusaha tetapi tidak berilmu pengetahuan. Orang ini laksana seorang prajurit yang gagah perkasa, tampil ke medan perang tetapi tidak bersenjata. Orang yang gagah perkasa tetapi tidak bersenjata masih lebih baik daripada orang yang tidak berani seperti yang pertama tadi. Martabat yang ketiga ialah orang yang berpengetahuan dan bekerja. Mereka adalah prajurit yang gagah perkasa, tampil ke medan perang dengan senjata lengkap. Inilah martabat yang setinggi-tingginya. Ya ilmu, ya amal. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak mau beramal. Ada orang yang beramal saja tapi ilmunya kurang. Dari 2 orang ini masih mending yang beramal saja ilmunya kurang. Nanti dia lama-lama bisa nambah ilmu dibandingkan orang yang ilmunya banyak tapi tidak mau beramal. Secara kuantitas-kualitas masih lebih baik yang kedua. Tapi yang paling baik harusnya ya ilmunya dalam, amalnya juga luas.
Gampang-gampangannya itu. Untuk budi yang ke-9. Yang ke-10, kalau berlainan pendapat mengenai suatu masalah telah mulai dipertentangkan, kebenaran akan robek karena masing-masing pihak memperebutkannya. Dan apabila pertengkaran dilanjutkan, maka berpindahlah pandangan dari masalah kepada orangnya. Akan ada konflik orang ke orang, bukan lagi masalah-masalah. Akhirnya timbullah permusuhan, dan soal yang dibicarakan jadi terbengkalai sebab masing-masing mengakui bahwa dirinya lah yang benar. Yang kuat ialah kebenaran. Inilah puncak dari keadilan. Yang benar ialah kekuasaan. Inilah puncak dari kelaliman. Sebab selanjutnya ialah aku benar, sebab aku kuat. Jadi katanya Hamka, hati-hati kalau ada konflik ya. Konflik yang berlebihan justru akan menggeser kita dari kebenaran. Kenapa? Karena kita akan nyari argumen yang penting menang tadi. Pada akhirnya terus geser ke orang. Geser ke orang itu gimana caranya aku menaklukkan dia, bukan gimana caranya aku menemukan kebenaran. Begitu geser ke orang, logikanya berarti apa? Bukan lagi kebenaran, tapi siapa yang lebih kuat. Jadi aku kuat maka aku benar. Harusnya kan aku benar maka aku kuat. Yang kuat ialah kebenaran. Awalnya orang nyari kebenaran itu kan, aku nyari kebenaran biar kuat. Tapi begitu konflik, lama-lama logikanya dibalik. Aku kuat maka aku benar. Siapa yang kuat dia yang menang. Nah, itu dari Hamka tentang kalau ada konflik hati-hati. Karena kadang-kadang kebenarannya justru robek, diperebutkan. Bayangannya kayak kertas itu diperebutkan jadinya robek. Akhirnya orang geser dari substansi permasalahannya. Yang terjadi menang-menangan, ingin saling menaklukkan. Sehingga logikanya kemudian siapa yang menang, dia yang benar. Ini yang harus kita cermati. Jangan sampai kita jatuh dalam situasi itu. Pada akhirnya kita akan justru kehilangan kebenaran. Yang ke-11, kalau kita ingin mencari kebenaran, hendaklah kita mengenal batas pikiran kita. Orang yang tidak pandai membatasi diri selalu berjumpa dengan kesalahan-kesalahan yang mencolok. Mengetahui tidak tahu atau belum tahu dalam hal yang tidak atau belum kita ketahui adalah yang pertama kita jumpai. Kebenaran, kita mengakui kebenaran pertama itu adalah pintu gerbang untuk mendapat kebenaran selanjutnya. Jadi, kalau kita mencari kebenaran, sadari keterbatasanmu dulu. Sadari hal-hal yang kamu tidak mampu dulu. Kuncinya di situ. Sebelum kamu tahu kan diawali dari tidak tahu. Berarti apa? Kamu itu terbatas karena kamu tidak tahu. Itu kebenaran pertama. Setelah itu baru kamu belajar sehingga kamu tahu. Kalau kamu ingin bebas, syaratnya apa? Ketahuilah di mana kamu terbatas. Karena kalau kamu tidak ngerti batasmu, ya kamu tidak tahu kamu itu sudah bebas apa belum. Untuk bisa bebas kan kamu harus tahu batas-batasmu selama ini apa. Terus kamu meluaskan batasmu sehingga kamu bebas. Tapi kalau kamu tidak ngerti batasmu, ya kamu tidak bisa bebas. Nah, itu nasihat selanjutnya dari Hamka. Ada nasihat lagi. Ini untuk yang kritis-kritis, yang pinter-pinter. Orang Islam di zaman modern selalu menganjurkan ijtihad. Dan ijtihad adalah hasil dari kemerdekaan berpikir. Tetapi kerap kali kejadian orang yang telah mengeluarkan pendapat dan kebebasan pikirannya amat fanatik mempertahankan pendapat itu dan memaksa supaya pikiran orang lain sejalan dengan pikirannya. Kadang-kadang
Kalau orang mengeluarkan pendapat yang berlainan dengan pendapatnya, orang itu dianggap lawan atau musuhnya. Ijtihad kritis iya. Cuma kadang-kadang kita yang pinter-pinter, mereka yang pinter-pinter, yang berijtihad karena memang makomnya sudah tinggi, yang kritis karena memang level pengetahuannya tinggi, sering-sering justru terjebak, kemudian jadi fanatik pada pendapatnya sendiri. Padahal ijtihad itu kan pendapatnya sendiri semula. Pendapatku sifatnya subjektif, miliknya si mujtahid. Tapi kemudian dia merasa orang harus ikut pendapatku, terus jadi fanatik. Kalau ada orang tidak cocok dengan pendapatnya, dianggap sesat, dianggap dia musuh, dianggap dia, oh kamu tidak modern, oh kamu kolot. Saya ini orang modern loh, pikiran yang benar ini. Jangan-jangan dia yang melu kolot, karena dia tidak mau dibantah. Yang benar harus ini. Nah, itu dikritik oleh Hamka. Iya, kamu sudah bagus berijtihad. Ijtihad itu kan kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1. Cuma kelirunya sering-sering begitu dia berfatwa berijtihad, orang lain diharuskan ikut pendapatnya itu. Nah, kekeliruannya di situ. Dan yang beda dianggap musuhnya. Nah, harus diluruskan lagi karena dia berijtihad sesuai ilmunya, mungkin ya orang lain, mujtahid yang lain berijtihad di level ilmunya juga, tidak masalah, tidak harus dipaksa sama. Wong itu sama-sama derajatnya ijtihad. Oke, terakhir, kalau ini kalimat paling akhir dari buku Lembaga Budi. Dalam menempuh perjalanan hidup, janganlah mencoba saja jangan, menjaga jarak dari Tuhan, menjauh dari Tuhan. Sebab kendali yang sebenarnya terpegang di tangannya, karena pasti Allah yang ngatur segalanya. Betapapun kita memegang kemudi bahtera menuju pelabuhan yang dicita-citakan, namun yang menentukan arah angin ialah Dia. Memegang kemudi itu, kita punya alat namanya pikiran, kita punya fasilitas-fasilitas di dunia ini, itu kayak memegang kemudi. Tapi jangan lupa yang menguasai arah angin adalah Allah. Sebelum sampai ke tempat perhentian, jangan lekas puas dan gembira jika nasib selamat, tetapi bersyukurlah. Kayak kita ini kan belum sampai final, jangan puas dulu, jangan gembira dulu. Perjalanan masih panjang, tapi kita syukuri saja tahap demi tahap kehidupan kita. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk sadar, diberi kesempatan untuk nambah ilmu. Bersyukur terus. Dan jika angin ribut mengguncang bahtera sehingga seakan-akan tiang akan patah, janganlah terguncang jiwamu. Sebab sesudah angin ribut itu, alam akan terang kembali. Sebab itu hendaklah sabar. Ada kesulitan, ada masalah, sabarlah. Masalah pasti akan berlalu. Kalau tidak, tunggu saja, pada saatnya pasti berlalu. Kalau tidak, Pak, percaya saja pada Allah. Terus imbangkan pelajaran hidup antara syukur dan sabar. Jadi hidup kita ini rangkaian dari syukur sabar. Formulanya bisa kadang-kadang syukur sabar, atau kadang-kadang sabar terus syukur. Pokoknya antara rangkaian syukur dan sabar. Ada yang tidak enak sabar, ada yang enak bersyukur. Tidak enak sabar, enak bersyukur. Jadi dari syukur ke sabar, dari sabar ke syukur, begitu terus. Dan tidak usah galau dengan perhitungan terakhir. Perhitungan laba dan rugi bukan di tengah pelayaran, tetapi di tempat perhentian terakhir. Kalau kita istiqomah dengan syukur dan sabar kita, insya Allah husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Oke, alhamdulillah Hamka selesai dengan lembaga budinya. Masih banyak nanti karya-karya Hamka. Untuk malam ini kita akhiri sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hari-hari Anda menyenangkan.